Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatu Sadiah dengan NIM 2310 0461520134 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak yang akan timbul ketika adanya korupsi. Dampak-dampak dari kasus korupsi itu berdampak pada aspek ekonomi, pelayanan kesehatan, lalu ada sosial dan kemiskinan masyarakat, lalu juga birokrasi pemerintahan, politik demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta mencakup aspek pelestarian lingkungan. Sebelum kita lanjut kepada dampak dari korupsi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu definisi dari korupsi ini. Pengertian dari korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadinya. Biasanya melalui tindakan seperti suap, nepotisme, atau penggelapan dana. Dan ini merugikan masyarakat secara luas dan merusak kepercayaan kepada pemerintahan serta lembaga publik. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan oleh korupsi yaitu kepada aspek ekonomi. Berikut penjelasan mengapa aspek ekonomi dapat dipengaruhi oleh korupsi. Yang pertama itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengapa korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi? Dikarenakan korupsi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi karena menimbulkan ketidakpastian, merusak iklim bisnis, dan menurunkan kepercayaan dari investor. Yang kedua, merugikan pengelolaan keuangan publik. Di sini, korupsi menyebabkan penggelapan dana publik, penyalahgunaan anggaran, dan pemborosan sumber daya, yang mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan infrastruktur. Yang ketiga, itu menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Korupsi ini dapat memperkuat kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin karena sumber daya dialihkan kepada pihak yang korupsi. Yang keempat, menghambat pembangunan infrastruktur. Korupsi dapat menyebabkan proyek infrastruktur yang mahal dan tidak efisien, serta merugikan kualitas infrastruktur yang dibangun. 5. Itu menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Mengapa demikian? Karena korupsi dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi karena mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem ekonomi dan pemerintahan. Dampak yang kedua pada aspek pelayanan kesehatan. Yang pertama itu penurunan kualitas pelayanan. Korupsi dalam sektor kesehatan dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana, pemotongan anggaran untuk pelayanan kesehatan, dan praktik suap yang dapat mengurangi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua itu ada akses terbatas ke layanan kesehatan, yaitu korupsi dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan peralatan medis. Hal ini dapat mengakibatkan akses terbatas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga itu ketidakmerataan layanan kesehatan. Korupsi dapat menyalurkan dana kesehatan, dapat menyebabkan ketidakmerataan layanan kesehatan antara daerah yang kaya dan miskin, sehingga masyarakat di daerah tertentu mungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Yang keempat itu kenaikan biaya kesehatan. Korupsi dapat menyebabkan kenaikan biaya kesehatan karena adanya praktik suap untuk pemungutan liar yang harus dibayarkan oleh pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang seharusnya gratis dan terjangkau. Yang kelima itu ada penurunan kepercayaan masyarakat, yaitu korupsi dalam pelayanan kesehatan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan tenaga medis, sehingga mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tindakan pencegahan dan pengobatan penyakit. Dampak yang ketiga yang ditimbulkan oleh korupsi yaitu sosial dan kemiskinan masyarakat. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu dapat meningkatkan ketimpangan sosial.
Korupsi dapat memperkuat ketimpangan sosial dengan memperkaya segelintir orang atau kelompok yang terlibat di dalam korupsi. Sementara mayoritas masyarakat mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Yang kedua, itu merugikan lapisan masyarakat rentan. Maksudnya adalah korupsi dapat merugikan lapisan masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, orang miskin, karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk program-program kesehatan sosial disalahgunakan atau tidak sampai kepada mereka. Yang ketiga itu menyebabkan kemiskinan struktural, yaitu korupsi dapat menyebabkan kemiskinan struktural dengan merusak sistem distribusi sumber daya dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan masyarakat. Yang keempat itu dapat menurunkan kualitas hidup. Korupsi ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak. Yang kelima, menghambat pembangunan nasional. Korupsi ini dapat menghambat pembangunan nasional dengan mengurangi alokasi dana untuk program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, dampak yang keempat yang ditimbulkan oleh korupsi adalah birokrasi pemerintahan. Kenapa dapat mempengaruhi birokrasi pemerintahan? Yang pertama, itu karena penyalahgunaan wewenang. Korupsi dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh penjabat pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga merugikan pelayanan publik dan ketimpangan masyarakat. Yang kedua itu penghambatan efisien dan efektivitas. Korupsi dapat menghambat efisiensi, efektivitas birokrasi pemerintahan dengan memperlambat proses pengambilan keputusan, penyaluran dana publik, serta implementasi kebijakan yang seharusnya menguntungkan masyarakat. Yang ketiga itu merusak reputasi dan integritas. Korupsi dapat merusak reputasi dan integritas lembaga pemerintahan serta para pejabatnya, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan menyulitkan upaya reformasi birokrasi. Yang keempat itu menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Korupsi dalam birokrasi pemerintahan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan publik dengan memberikan perlakuan yang tidak merata kepada masyarakat berdasarkan suap dan nepotisme. Yang kelima itu menghambat pembangunan dan inovasi. Korupsi dapat menghambat pembangunan dan inovasi di sektor publik karena alokasi sumber daya yang tidak efisien, pemborosan yang tidak efisien, pemborosan anggaran, serta kurangnya insentif bagi penjabat pemerintahan untuk melakukan perubahan yang positif. Dampak yang kelima yang ditimbulkan oleh korupsi yaitu politik dan demokrasi. Yang pertama itu pengaruh politik dan tidak sehat. Korupsi dapat menciptakan pengaruh politik yang tidak sehat, dapat dengan memungkinkan pihak-pihak yang korupsi untuk manipulasi proses politik, pemilihan umum, dan kebijakan publik demi kepentingan pribadi dan kelompok. Yang kedua, menyusupnya uang kotor ke dalam politik. Korupsi dapat menyebabkan uang kotor atau dana hasil korupsi disusupkan ke dalam dunia politik sehingga mempengaruhi keputusan politik, pembentukan kebijakan, dan representasi politik yang seharusnya bersih dan transparan. Yang ketiga itu merusak integritas sosial sistem politik. Korupsi dapat merusak integritas sistem politik dengan menciptakan lingkungan yang korup dan tidak etis. Yang keempat, meningkatkan ketidaksetaraan politik. Korupsi dapat meningkatkan ketidaksetaraan politik dengan memberikan keuntungan dan akses yang lebih besar kepada pihak-pihak yang korupsi, sehingga merugikan partisipasi politik yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Yang kelima itu melemahkan prinsip demokrasi. Korupsi dapat melemahkan prinsip demokrasi seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan supremasi hukum, sehingga mengancam fondasi demokrasi yang seharusnya berlandaskan keadilan dan kepentingan publik.
Dampak yang keenam yang ditimbulkan oleh korupsi itu adalah penegakan hukum. Yang pertama, pengaruh politik. Korupsi dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Yang kedua itu menghambat keadilan. Korupsi dapat mengakibatkan terjadinya kebuntuan dalam penegakan hukum karena adanya intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang korupsi. Yang ketiga itu peningkatan tindak kriminalitas. Korupsi dalam penegakan hukum dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan tingkat kriminalitas karena pelaku kejahatan merasa dapat terlindungi atau terbebas dari hukum akibat praktik korupsi. Yang keempat itu penurunan kepercayaan publik. Dalam penegakan hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil. Lalu yang kelima, ketidakadilan sosial. Korupsi dalam penegakan hukum dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial dengan memberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada pelaku kejahatan berdasarkan status sosial, kekayaan, dan hubungan politik. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi adalah pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu melemahkan kesiapan pertahanan. Korupsi dalam sektor pertahanan dapat mengakibatkan pemborosan anggaran, penyalahgunaan sumber daya, dan kurangnya transportasi dalam pengadaan peralatan militer, sehingga melemahkan kesiapan pertahanan suatu negara. Kedua itu resiko keamanan nasional. Korupsi dapat meningkatkan resiko keamanan nasional dengan memungkinkan infiltrasi musuh, penyusupan teroris, atau aksi subversif lainnya yang dimungkinkan oleh kerentanan sistem pertahanan yang disebabkan oleh korupsi. Yang ketiga itu penurunan kualitas personal dan peralatan. Korupsi dalam sektor pertahanan dapat menyebabkan penurunan kualitas personal militer, perwira, dan peralatan militer karena adanya praktik suap, nepotisme, atau penyelewengan dana yang mengganggu proses pelatihan dan penggandaan. Yang keempat itu kehilangan kepercayaan masyarakat. Korupsi dalam sektor pertahanan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer dan keamanan, sehingga menurunkan moral dan kredibilitas lembaga pemerintahan di mata publik. Yang kelima itu ancaman terhadap stabilitas regional, yaitu korupsi dalam sektor pertahanan dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas regional dalam memperburuk hubungan antar negara. Dampak selanjutnya yang ditimbulkan oleh korupsi yaitu pelestarian lingkungan. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Korupsi dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan karena adanya praktik suap, penyalahgunaan wewenang, dan illegal logging yang merusak ekosistem alam dan mengancam keberlanjutan dari lingkungan. Yang kedua, degradasi lingkungan hidup. Korupsi dapat menyebabkan degradasi lingkungan hidup dengan merusak hutan, sungai, dan lahan-lahan pertanian akibat pembalakan liar, pencemaran air, udara, dan tanah, serta penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Yang ketiga itu merugikan biodiversitas, yaitu korupsi dapat menyebabkan kerugian biodiversitas karena kegiatan ilegal seperti pemburuan liar, perdagangan satwa langka, dan penangkapan ikan secara berlebihan yang mengancam keberagaman hayati dan ekosistem alam. Yang keempat itu ada perubahan iklim yang merugikan. Korupsi dapat menyebabkan perubahan iklim yang merugikan dengan memperbaiki praktik ilegal seperti pembakaran hutan, penambangan ilegal, dan limbah industri yang meningkatkan emisi gas rumah kaca dan merusak lingkungan. Yang kelima itu ancaman kesehatan masyarakat. Korupsi dalam pengelolaan lingkungan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dengan menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak negatif pada kesehatan manusia seperti penyakit pernafasan, keracunan, dan gangguan kesehatan lainnya. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.